Sekilas perjalanan Rasulullah SAW dan beberapa peristiwa penting yang terjadi pada hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma balagha minal umri arba'ina sanatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia yang ke-40 tahun, nabba'ahullahu ta'ala fi yaumil itsnaini fi syahri Rabi'il awwali. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, atau beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, diangkat sebagai nabi tepatnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Wa arsalahu likaffatin nasi basyira wa nadhira. Pada saat itu juga beliau diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi semua manusia, khususnya di Jazirah Arab sekitar. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam min al-umri 51 sanatan wa nisfan. Kemudian ketika beliau mencapai usia yang ke-51 setengah tahun, asra bi jasadihi wa ruhihi yaqzatan min Makkah ila Baitul Maqdis. Beliau isra dengan ruh dan jasadnya, yaqzatan dan dalam keadaan terjaga, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Jadi ini kita garis bawahi bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah isra ruhnya saja. Ada yang bilang melalui mimpi, jadi enggak dalam keadaan terjaga. Atau ada yang bilang jasadnya, ruhnya tertinggal. Yang benar itu adalah beliau isra berserta ruh dan jasadnya dan dalam keadaan sadar, terjaga. Ya persis bagaimana kita pergi ke suatu tempat, kita sadar, kita naik ojek, naik motor, ruh dan jasad kita itu bersamaan berangkat dalam satu waktu. Summa araja minhu ila samawati sab'i. Kemudian beliau mi'raj dari Baitul Maqdis ini ke langit ke-7, mi'raj ke atas, ila Sidratil Muntaha, sampai satu tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ini adalah batas maksimal perjalanan seorang makhluk, dan satu-satunya yang bisa mencapai lokasi ini adalah Rasulullah SAW. Malaikat sendiri nggak bisa sebelum masuk ke Sidratul Muntaha itu berhenti karena rasa terbakar. Jadi sesuai namanya, muntaha itu adalah batas maksimal. Jadi selebihnya itu nggak bisa. Ila mustawa sami'a fihi sharif al-aqlami ila al-arsy ila makanil khitabi ma'a rabbih. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah satu tempat, disitulah Nabi berdialog, menerima perintah dan melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala melalui penyaksiannya dan mendengar suara firman-Nya melalui pendengarannya. Wa furida fi dzalikal waqti alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummati khamsu shalawatin. Jadi di tempat itu pula syariat salat 5 waktu diwajibkan. Jadi ini adalah salah satu risalah yang dibawa oleh beliau saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Walamma kamala atau kamula walamma kamala lahu sallallahu alaihi wasallam minal umri 53 sanatan. Kemudian ketika genap usia beliau, genap mencapai 53 tahun. Jadi di usia yang ke-53 tahun, amarahullahu ta'ala bil hijrati min Makkah ilal Madinati. Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah, bermigrasi dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau melakukan transmigrasi ke Madinah pada usia ke-53 tahun. Fa kharaja min Makkah yaumal khamis hilala Rabi'il awwali. Nah, tepatnya beliau mulai keluar dari kota Makkah itu pada hari Kamis di awal-awal bulan Rabiul Awal. Wakhtafa bi ghari Thur. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Thur, kan ada pengejaran dari kafir Quraisy yang mengetahui hijrah beliau.
dan beliau dikejar dan beliau bersembunyi di Gua Thur ini. Tsumma kharaja minhu lailatal isnaini. Kemudian beliau baru keluar dari Gua Thur ini pada hari Senin. Berarti kurang lebih 4 hari 4 malam beliau menginap di sini, karena beliau keluar dari rumahnya itu hari Kamis dan nyampe Gua Thur ya kisaran zuhur atau asar atau paling tidak malam Jumat. Jadi beliau sudah ada di Gua Thur ini. Nah, baru keluar dari gua ini pada hari Senin. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad atau Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 atau 4 harian di gua ini. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kemudian beliau tiba di Madinah tapi belum masuk ke gerbang utama, masih dekat Madinah. Kuba, yaitu di Kuba. Di sini beliau juga mendirikan Masjid Kuba yang kita kenal. Yaumal Isnaini, yaitu pada hari Senin. Nah, jadi esok harinya, malam Senin itu beliau keluar dari gua, kemudian besok paginya atau siang atau zuhur itu nyampe di Kuba. Jadi esok harinya itu nyampe di Kuba. Asani Ashar min Rabiul Awal, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita hitung mundur, beliau keluar dari Mekah itu pada hari Kamis tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian tanggal 8, 9, 10, 11 itu berada di Gua Hiro. Malamnya, malam tanggal 12 itu atau malam tanggal 11, malam tanggal 12 ya, itu berangkat keluar dari Gua Hiro dan tiba pada siang hari Senin bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Walamma kamala lahu minal umri 63 sanatan. Nah, berikutnya ketika beliau genap usianya yang ke-63 tahun, tawaffahullahu ta'ala wa kana dzalik yaumal isnain asani asyar min Rabiul Awal. Masyaallah. Jadi ketika beliau genap usianya 60 tahun, beliau wafat. Allah wafatkan beliau tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Fadufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau dimakamkan tepatnya di kamar Aisyah, istri beliau. Wa kana hamluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fi ghurrati Rajab. Ini kalau dikilas balik ya, karena beberapa peristiwa itu terjadi pada hari Senin. Mulai dari beliau diangkat jadi Rasul, kemudian hijrahnya hari Senin, tiba di Madinah hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Nah, ini kilas baliknya. Wakana hamluhu, jadi mulai beliau di masa kandungan itu, maksudnya sempurna menjadi sebagai janin itu pada hari Senin di awal-awal bulan Rajab. Wa wiladatuhu yaumal isnin, kemudian beliau juga lahir pada hari Senin. Awlalatal isnain atau malam Senin. Asani asyar min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Fi suqil laili min mahalli maulidihil masyhur. Jadi beliau lahir di pasar malam, satu tempat yang memang masyhur. Tempat itu memang masyhur, dikenal sebagai lokasi kelahiran Nabi yang disebut dengan suqul lail atau pasar malam. Nah, jadi sampai di sini, kalau ini simpulan dari perjalanan pertama sampai kelahiran beliau. Kita melihat betapa hari Senin ini memang hari luar biasa, khususiyahnya untuk Rasulullah SAW. Mulai dari beliau lahir hari Senin, mulai sebelumnya itu masa kandungan hari Senin, kemudian beliau lahir hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, hijrah dari Makkah ke Madinah berangkatnya dari Gua Hiro itu hari Senin, tiba di Madinah hari Senin, wafat juga hari Senin. Luar biasa. Jadi hari Senin ini memang salah satu hari yang istimewa, menjadi hari istimewa bagi Rasulullah SAW sendiri, dan itulah salah satu sebab musabab disunahkan berpuasa di samping sebab yang lain. Pertama, hari Senin itu sunnah puasa karena mengenang beberapa peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pun dengan hari Kamis, yaitu mengenang
hari pertama berangkatnya hijrah Nabi SAW. Jadi Senin dan Kamis itu sunat hukumnya berpuasa. Wallahu alam.